Nama orang ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habab. Inilah orang yang pertama kali menggunakan klaim anak cucu Nabi untuk menipu umat Islam. Tapi hati-hatilah dengan orang-orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi akan muncul di suatu negeri, akan banyak sekali yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dan Nabi sampaikan kepada kita semua, kalau sudah tiba zaman banyak orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, apalagi memanfaatkan umat Nabi untuk pengakuan tersebut, maka yakin, percayalah, mereka bukan anak cucu Nabi. Jamaah sholat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Kalau hendak kita hitung dari tahun kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan kalender Qamariyah, maka usia umat ini sudah berusia 1499 tahun. Artinya tinggal setahun lagi genap 1500 tahun. Artinya memang usia umat Islam ini sudah semakin tua. Dan kita melihat fenomena-fenomena akhir zaman. Di antaranya keadaan di Timur Tengah, khususnya di Palestina, sudah semakin darurat. Kezaliman Yahudi Israel semakin merajalela. Dikarenakan memang ketika Bani Israel mendapatkan kesempatan yang kedua, wala ta'lunna uluwan kabira, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, dan mereka akan menjajah dunia ini atau menguasai dunia ini. Maka di saat mereka ada pada puncak kezaliman atau kesombongan yang besar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus Imam Mahdi. Imam Mahdi ini diidentifikasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti, adalah keturunan ahlul bait Nabi. Beliau menyampaikan ismuhu ismi, namanya adalah namaku, kata Nabi. Wa ismu abihi, lalu nama bapaknya isma abi, adalah nama bapakku, kata Nabi. Namanya memakai namaku, nama bapaknya menggunakan nama bapakku, isma abi. Berarti Imam Mahdi ini diidentifikasikan akan bernama Muhammad, dan bapaknya bernama Abdullah. Dalam keterangan yang lain, Nabi menyampaikan min itsrati, Imam Mahdi ini adalah itrahku, kata Nabi, atau keturunanku. Jadi Imam Mahdi ini bukan Nabi baru, Imam Mahdi ini juga bukan Al-Masih, Imam Mahdi ini juga bukan malaikat, tetapi Imam Mahdi ini adalah manusia yang merupakan keturunan Nabi, min ahli baiti, kata beliau, atau min itsrati, keturunan Nabi, min waladi Fatimah. Artinya memang dari ahlul bait Nabi, dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, keyakinan kita akan lahirnya sosok Imam Mahdi ini merupakan bagian dari keimanan kita dengan fenomena akhir zaman. Semua umat mukmin wajib mengimani
tentang sosok Imam Mahdi yang keturunan Nabi, yang itrahnya Nabi, yang merupakan bagian dari Ahlul Bait Nabi. Lalu Nabi menyampaikan di mana Imam Mahdi itu akan hadir. Dia adalah seorang laki-laki yang akan menguasai tanah Arab. Berarti mustahil kalau Imam Mahdi itu adanya di Indonesia, karena dia adalah laki-laki yang akan menguasai tanah Arab, dan dia akan memimpin kaum muslimin berperang dengan pasukan Israel. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Imam Mahdi ini, dia dipastikan merupakan dzurriyyat Nabi. Oleh karena itu para ulama kemudian bersepakat harus berhati-hati dengan siapapun yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Khatib ulangi sekali lagi, untuk menghindari Imam Mahdi palsu, maka kita wajib berhati-hati terhadap siapapun yang mengaku-ngaku dirinya keturunan Nabi. Karena sudah terbukti dalam sejarah, dulu dinasti Bani Fatimiyah di Mesir yang ditumpas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi selama 270 tahun menipu umat Islam dan mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Fatimah. Khatib ulangi sekali lagi, mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, mereka mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi, mengaku sebagai keturunan Fatimah, dan menguasai Mesir selama 270 tahun lamanya. Nama orang ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habab. Inilah orang yang pertama kali menggunakan klaim anak cucu Nabi untuk menipu umat Islam. Selama 270 tahun lamanya dia bisa menipu, lantas kemudian ditumpas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hingga kemudian mereka semua dieksekusi. Artinya sudah pernah terjadi di ribuan tahun yang lalu, pasca Nabi, pasca Bani Umayyah, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi dan menggunakan pengakuan itu untuk alat arogansi demi kepentingan bisnis, ekonomi, bahkan demi kepentingan politik. Terkait dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal akhlas wa fitnatas sarra." Nabi telah mengingatkan tentang dua fitnah besar yang akan dialami oleh umat ini. Yang pertama fitnah akhlas. Wa ma fitnatul akhlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah al-akhlas ya Rasul? Kata Nabi, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah akhlas adalah fitnah peperangan dan pelarian. Umatku akan dijajah bangsa asing, umatku akan dianiaya, umatku akan disiksa, yang tertangkap akan diperbudak, yang berhasil lari akan selamanya menjadi buronan atau dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, setelah umatku bebas dari fitnah akhlas, fitnah peperangan, thumma fitnatu sarra, maka muncul fitnah di zaman kemerdekaan, di zaman kelapangan, dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Mereka ngaku-ngaku keturunanku, padahal mereka bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sebenarnya semata-mata keturunanku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kesimpulannya jamaah Jumat,
kita prihatin dengan tragedi Palestina atas kezaliman Israel. Di saat yang sama, kita bangsa-bangsa muslim tak bisa berbuat apa-apa untuk mengusir Israel. Alasannya bukan karena kita lemah, bukan karena kita pengecut, tapi alasannya karena Yahudi Israel terlalu hebat untuk kita kalahkan, karena mereka menguasai dunia internasional. Tetapi di balik itu semua ada kabar bagi kita yang bisa menundukkan mereka adalah pasukan Imam Mahdi. Ini wajib kita imani. Tapi hati-hatilah dengan orang-orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi akan muncul di suatu negeri, akan banyak sekali yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dan Nabi sampaikan kepada kita semua, kalau sudah tiba zaman banyak orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, apalagi memanfaatkan umat Nabi untuk pengakuan tersebut, maka yakin percayalah, mereka bukan anak cucu Nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.